Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asada 'alal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya bil khusus Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Maslun Pangelsa Abah Awas Qaddasallahu Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehadapan yang mulia para wakil talqin yang hadir pada sore hari ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para kiai sekalian. Juga yang saya hormati Teteh Susi selaku koordinator MOS, juga Teh Irsa Umi Syahid yang menjadi admin ya, yang senantiasa istiqomah. Semoga selalu dimampukan, dibisarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah guru agung kita Sahabat Aus Qaddasallahu Sirah. Para petugas menakib yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sekali, juga para sahabat-sahabat saya yang pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ada 27 ya yang saat ini hadir, banyak sekali. Ada Ustadz Sigit, dan ada yang baru nih saya lihat ya, saya baru lihat gitu. Di sini ada Syekh Fadil. Beliau ini luar biasa, sahabat saya beliau ini ya. Dilihatnya enak gitu. Saya pengen gitu seperti beliau itu apa namanya, jenggotnya itu. Masya Allah, subhanallah, semakin bersinar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat selalu. Ikhwan wal akhwat di mana saja berada, dari Inggris, di Hong Kong ya. Dan di mana saja Anda berada, semoga kita selalu bahagia selalu, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sepatutnya kita bersyukur dan berbahagia. Alhamdulillah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Saya pada sore hari ini sedikit ingin menyampaikan tentang seputar ajaran Thariqah ya, ajaran Thariqah. Karena ini juga penting buat kita, karena masih banyak yang memandang Thariqah ini sebuah ajaran baru gitu ya, seperti itu. Ya, kita bahas. Waktunya sekarang jam 16:47 di jam saya. Jadi masih panjang waktunya, jadi santai saja ya. Dan alhamdulillah ya, kalau di MOS ini manakib online sedunia itu saya lihat para kiai santai sekali ya kalau menyampaikan khidmat ilmiahnya gitu ya. Santai, rileks gitu ya. Saya lihat tuh Ajengan Jujun tuh rileks sekali ya. Kemarin tuh Kiai Rusdi rileks gitu ya. Dr. Isep ya rileks gitu ya. Santai gitu ya. Karena mungkin waktunya yang panjang gitu ya. Tapi kalau yang di MOI itu ya, manakib online internasional itu seperti diburu-buru gitu kalau kita menyampaikan khidmatnya, karena waktunya memang sempit dan biasanya hanya 9 menit, 10 menit. Kalau di MOS itu bisa sampai setengah jam gitu. Pokoknya jangan lewat maghrib aja atau prepare maghrib ya. Alhamdulillah. Jadi ikhwan wal akhwat rahimakumullah,
dengan adanya manakib ya di mana-mana, baik offline maupun yang online gitu ya, apalagi yang offline sehari itu kalau titik-titik manakib itu hampir setiap jam itu ada manakib itu kalau mau dihitung ya di seluruh dunia gitu ya. Jadi banyak sekali dan itu adalah keberkahan buat kita semua ya. Itu adalah kejembaran rahmaniyah untuk dunia gitu ya. Gitu, Masya Allah gitu ya. Bersyukur, kita bersyukur. Nah, kewajiban manusia ketika hidup di dunia itu yaitu mengambil talqin zikir. Nah, kewajiban manusia ketika masih hidup di dunia, dilahirkan, hidup di dunia alam mulki, itu adalah mengambil talqin zikir. Wajib talqin zikir itu dari ahli talqin, dari ahli talqinnya. Sebagaimana disabdakan oleh Tuan Syekh, Guru Agung kita, Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu sirruh dalam kitab Sirrul Asrar, beliau menyampaikan fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbi ukhrawi fid dunya min ahli talqin qabla mautil waqti liqaulihi ta'ala fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Kata Tuan Syekh dalam kitabnya, yang harus dilakukan manusia adalah mencari kehidupan hati ukhrawi ya. Kehidupan hati ukhrawi ya. Jadi zikir khafi itu sebenarnya menghidupkan ruh gitu ya, atau membangunkan ruh gitu. Ketika kita zikir khafi ya, tawajuh gitu ya, tawajuh itu kan semua menutup panca indera gitu ya, menutup mulut, meratapkan gigi ya, mendiamkan badan ya, bahkan tidak bernapas itu. Jadi seakan-akan jasmani itu mati, tapi ada yang hidup di dalam itu yang berdetak gitu ya, seperti itu. Nah, itulah zikir khafi. Jadi menghidupkan, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang harus dilakukan manusia adalah mencari kehidupan hati ukhrawi di dunia dari ahli talqin sebelum maut menjemput. Jadi mencari kehidupan ukhrawi yaitu mengambil talqin dari ahli talqin sebelum maut menjemput, sebelum mati gitu ya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jadi ini bagian daripada, kata Tuan Syekh, bagian daripada mengamalkan ayat Al-Qur'an ya. Bertanyalah kepada ahli ilmu ya, dalam tafsirnya, dan pengertian Abah lebih tegas lagi menjelaskan, bertanyalah kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, bila kamu tidak mengetahui ya. Jadi kata itu memang perintah Allah untuk bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahli talqin. Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, ahli talqin itu ialah syekh mursyid ya. Yaitu orang yang mendapatkan petunjuk yang lurus itu, yang pada hakikatnya hanya satu di setiap zaman. Pada hakikatnya hanya satu di setiap zaman. Makanya dia digelari mujaddid gitu ya. Ketika Abah diundang ke Malaysia gitu ya, baru dibuka sudah jam 10 siang gitu ya, dibuka diskusi dengan para ilmuwan, para ulama, muncul satu pertanyaan, pertanyaan begini, Abah Anom itu siapa? Gitu ya. Nah, ketika itu Abah Aos menjawab, Abah Anom itu bagi saya, kata Abah Aos, mujaddid. Ya. Nah, sampai diceritakan kaki Abah Anom disenggol sama salah satu wakil talqin Abah Anom yang ikut waktu itu ya. Sambil bicara, jangan terlalu pagi gitu ya, maksudnya itu jangan terlalu nanti gitu, ini masih pagi, kata Abah, sekarang udah siang, jam 10 lebih gitu. Jadi tidak pakai basa-basi gitu, ketika orang bertanya kepada pengusaha Abah, bertanya ke murid, yang ditanya gurunya gitu, langsung menyampaikan pengusaha Abah, mujaddid, pembaharu iman ya. Orang yang menyampaikan ahli talqin, yang menyampaikan talqin la ilaha illallah, jadi pembaharu iman. Jadidu imanakum ya, perbaharui iman kalian dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Yang mentalkinkan itu adalah pembaharu ya, pembaharu iman, mujaddid gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah mursyid ya, orang yang mendapatkan petunjuk yang lurus gitu ya. Jadi khulafa ir-rasyidin al-mahdiyyin gitu. Jadi khulafa ir-rasyid yang penerus Nabi, yang khalifah penerus Nabi yang
mendapat petunjuk gitu. Makanya pengesabah menjelaskan Khulafa'i Rasyidin itu bukan hanya 4 itu ya, tapi terus sampai sekarang, sampai akhir zaman. Itulah Khulafa'i Rasyidin ya. Seperti pengesabah menjelaskan siapa yang mendapat petunjuk yang lurus, yang pada hakikatnya hanya satu di setiap zamannya. Boleh banyak, silahkan ya. Syekh Fadil juga boleh gitu ya. Jadi banyak, Syekh Fadil sekarang lagi ada di Indonesia ya. Banyak melakukan pedagi datang, kemudian melakukan kajian-kajian di markas Az-Zailaniyah. Nah, banyak lagi mursyid yang lain. Tadi pada hakikatnya hanya satu. Makanya pengusaha Ba'awas meyakini ya satu pada zamannya ketika itu adalah pengusaha Ba'awas. Dan kita meyakini satu pada zamannya sekarang ini adalah pengusaha Ba'awas gitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya, gitu ya. Quran surat Al-Kahfi ayat 17 gitu ya. Jadi yang memberikan petunjuk itu Allah. Maka Abah tegas menjelaskan kalau orang sekarang mencari mursyid, kamu bukan mursyid, kamu bukan mursyid, itu mursyid, ini mursyid, mungkin ini mursyid. Kata Abah, mursyid itu adalah Allah ya. Mursyid itu adalah Allah. Dari mana dalilnya ini? Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang dipertunjuk oleh Allah, maka dia yang dapat petunjuk, yang memberi petunjuk itu adalah Allah ya. Nah, seperti itu, hakikatnya seperti itu. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan petunjuk itu dari guru mursyid kita, yaitu pengusaha Ba'awas qaddasallahu sirah ya. Nah, hadirin para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ibadah itu adalah nikmat ya. Ibadah itu, jadi kalau kita bisa beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ay liya'rifuni, gitu kata saya berpergian. Liya'budun itu menyembah, tapi artinya itu makrifat kepada Allah, mengenal Allah ya. Itu kalau kita bisa beribadah, kita diciptakan bisa beribadah kepada Allah dengan makrifat kepadanya, itu adalah nikmat. Banyak orang yang tidak dimampukan untuk ibadah kepada Allah ya, di jalan yang lurus, nikmat ya. Orang yang mampu beribadah kepada Allah itu ialah orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya pengusaha Abbas sering sekali menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta ya, orang-orang yang diberi nikmat ya, nikmat di situ adalah nikmat ibadah zikir, kata pengusaha lebih tegas. Jadi orang selalu minta petunjuk siratal ladzina an'amta alaihim ya. Orang minta tunjuk kepada orang-orang yang telah diberi nikmat atas diri mereka. Itu ya, nikmat apa? Nikmat ibadah. Nikmat ibadah apa? Zikir. Gitu ya. Jadi nikmat zikir itu sudah subhanallah, masya Allah. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah itu meliputi nikmat lahir dan nikmat batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa minan nasi maya yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudaw wala kitabim mubin. Artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Jadi tadi nikmat ibadah itu ya adalah ibadah itu adalah nikmat, nikmat itu adalah zikir, zikir itu meliputi lahir dan batin ya. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan ya. Quran surat Luqman ayat 20. Karena ibadah itu juga nikmat, sedang nikmat itu terdiri dari nikmat lahir dan batin, maka tentu ibadah juga ada ibadah lahir dan ibadah batin ya. Jadi kalau kita bicara tentang thariqah, tentang tasawuf, jangan bosan-bosan kalau mendengar tentang lahir batin ya. Ibadah lahir adalah ibadah yang dikerjakan oleh fisik atau raga atau jasad seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Sedangkan ibadah batin adalah ibadah yang dikerjakan oleh jiwa, hati, ruh, rasa. Karena dikerjakan oleh jiwa, hati, ruh, rasa, maka ibadah batin
tersembunyi, ya. Maka ibadah batin itu adalah tersembunyi, tidak tampak seperti ibadah lahir, ya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, karena adanya ibadah lahir dan ibadah batin, maka untuk mengerjakannya tentu dibutuhkan ilmu. Ilmu ibadah lahir yaitu ilmu fikih disebut ilmu syariat. Ilmu ibadah batin yaitu ilmu tasawuf disebut ilmu hakikat. Nah, untuk mengerjakan kedua ibadah tersebut, ya, diperlukan metode atau cara yang disebut dengan thoriqoh, ya. Thoriqoh itu jalan yang lurus, ya, jalan yang benar, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla wistaqamu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, ya, atau yang di sini diterjemahkan secara umum adalah agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak, ya. Quran surat Al-Jin ayat 16, ya. Di sini disebutkan wa ala wistaqom ala thoriqoh. Jadi thoriqoh itu Al-Qur'an. Makanya sahabat pernah menyampaikan seorang kiai, ya, bertanya kepada Abah, gitu, bukan ecek-ecek. Bagaimana hukumnya kalau orang Islam tidak mau berthoriqoh? Kata pengusaha, jawabnya begini, thoriqoh itu Al-Qur'an. Kalau tidak mau ber-Al-Quran, silahkan berzabur, berinjil, ya, bertaurat, berinjil. Nah, ini karena thoriqoh itu satu huruf, Al-Quran itu Al-Quran, satu ayat. Ini satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab. Walau istaqamu ala thoriqoh, ya. Thoriqoh itu jalan lurus, ya. Amalan utama dalam thoriqoh itu adalah zikir. Thoriqoh mana saja yang namanya thoriqoh, amalan utamanya zikir, gitu, ya. Itu ada yang mengutamakan salawat, tapi itu bukan thoriqoh namanya, ya. Jadi di Yaman itu dulu berkembang, itu ada amalan zikir, ada amalan sholawat. Nah, sekarang kan banyak itu, ya. Kita tidak perlu mengomentari orang lain, urus diri sendiri aja belum tentu nyampe, gitu, ya. Dilarang menyalahkan ajaran orang lain, dilarang memeriksa murid orang lain, itulah ajaran kita, ya. Jadi amalan utama dalam thoriqoh itu ialah zikir. Mengapa zikir amalan utama dalam thoriqoh? Karena zikir itu ibadah yang paling agung, ya. Ibadah yang paling agung zikir itu. Maka kata pensahabah, ada yang akbar selain Allah, yaitu zikir kepada Allah, gitu, ya. Pernah saya dengar Abah menyampaikan, ada yang akbar selain Allah, yaitu zikir kepada Allah, gitu, ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, utlu ma hiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ya, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45, ya. Di sini dijelaskan wala dzikrullahi akbar, ya. Dan zikir kepada Allah itu akbar, ya, maha agung, gitu, ya, akbar, gitu, ya. Zikirnya saja sudah akbar, apalagi yang berzikir, gitu, ya, apalagi yang dizikirin, gitu, ya. Nah, mengingat Allah itu zikrullah namanya. Mengingat Allah itu zikrullah. Nah, zikir ada dua macam, ya, yaitu zikir jahar yang terdengar dan terlihat, dan zikir khafi yang samar dan tersembunyi, gitu, ya. Tuh. Zikir jahar karena tampak disebut juga dengan zikir syariat. Sedangkan zikir khafi karena tidak tampak, tersembunyi, disebut dengan zikir hakikat, gitu, ya. Nah, tata cara pengamalan zikir jahar disebut dengan qadiriyah, sedangkan tata cara zikir khafi disebut dengan naqsabandiyah. Dengan demikian, tata cara atau metode pengamalan kedua zikir ini disebut dengan qadiriyah, naqsabandiyah, ya. Itu. Mengapa disebut qadiriyah naqsabandiyah? Karena qadiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Karena salah seorang wali yang mempopulerkan zikir ini adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah.
Nah, kata Naksabandiyah dinisbatkan kepada Syekh Bahauddin Naksabandi radhiyallahu anhu, karena wali yang mempopulerkan zikir kopi adalah Syekh Bahauddin An-Naksabandi radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang bertanya, ya, mengapa dinisbatkan kepada kedua orang wali tersebut, bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Sehingga orang ada juga mengatakan bahwa ini ada ajaran baru atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu kan? Padahal ini adalah sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengamalan kedua zikir ini belum ada penamaan seperti zaman sekarang, gitu ya. Belum ada zaman Nabi dulu penamaan seperti zaman sekarang. Tetapi ya, kedua zikir ini sudah diamalkan oleh sebagian daripada sahabat, ya, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, ya. Nah, kemudian jalan atau thoriqoh dari kedua sahabat ini diikuti oleh sebagian dari para sahabat dan tabi'in, juga sebagian daripada tabi'ut tabi'in, terus kemudian diikuti oleh sebagian umat Islam setelahnya, hingga sampailah kepada kita sekarang ini, gitu ya. Saya sebut sebagian karena memang hanya sebagian orang yang menempuh jalan ini, tidak semua umat Islam. Maka kemudian kita kenal istilah umum dan istilah khusus, gitu ya. Jadi bukan legek ya kalau kita bilang kita adalah orang-orang khusus, gitu ya. Kata Abah, khusus untuk umum, umum untuk khusus, gitu ya. Itu zikir kita zikir khusus, bukan zikir umum. Kenapa? Zikir kita diajarkan, zikir kita ditalkinkan, ya. Karena apa? Zikir itu tidak akan membawa faidah secara sempurna kecuali dengan talqin, kecuali dengan diajarkan kalimat itu, ya. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Tidak akan berfaedah secara sempurna ya zikir itu kecuali dengan talqin. Yang lain, yang umum berfaedah, tidak akan afdol, gitu ya. Bisa buat apa saja, bisa meningkatkan iman, bisa menembus langit, gitu ya, bisa Isra, bisa Mi'raj, gitu ya. Nah, dengan kalimat itu, nah, itu harus digurukan kepada guru, gurunya berguru kepada guru, gurunya berguru kepada guru. Itulah namanya rantai silsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi kita bersanad, ya, bersilsilah, jangan ragu, gitu ya. Kita sudah dikelompokkan dalam golongan ini, ya, golongan ahli Allah, ya, gitu ya, sabiqun ulaikal muqarrabun, gitu ya. Orang yang didekatkan kepada Allah, ya, ahli surga nganti di sebelah kanan, golongan kanan, ahli neraka nganti di golongan kiri. Di tengah, kata pengesah Abah, saya baru dengar dari pengesah Abah, kalau sabikun ulaik, itu golongan di tengah, kata pengesah Abah. Dia tanpa ngantri-ngantri didekatkan kepada Allah, gitu ya. Ahli Allah, bukan ahli surga, bukan ahli neraka, tapi ahli Allah, gitu. Itulah orang-orang yang khusus, ya, orang-orang yang khusus. Nah, ketika itu, kembali lagi tadi, di zaman para sahabat, jalan atau thoriqoh ini dinamakan oleh para sahabat pengikutnya, di zaman para sahabat, bukan zaman Nabi, ya, zaman Nabi belum ada nama. Dinamakan oleh para sahabat, oleh pengikutnya dengan thoriqoh Muhammadiyah, gitu ya. Alhamdulillah nih sore ini ada Pak Kiai Doktor, ya, Doktor Kiai Ucup, ya, hadir, gitu. Beliau ini ahli kitab, ya, gitu. Saya pernah baca, memang ada di dalam kitab apa saya lupa, gitu ya, bahwa ada namanya thoriqoh Muhammadiyah. Dan itu ketika Abah Aus datang ke Suryalaya, gitu ya, pertama datang ke Suryalaya sudah kiai, Abah Aus sudah kiai di atas, gitu kan, sampai Abah Anom bilang ayah kiai di atas, gitu kan, tapi masih muda keneh, gitu, masih muda, gitu. Nah, sampai ketemu, kata Abah Aus, di belakang itu ada kitab Abah Anom, gitu, di lemari, tapi dikasih hordeng, gitu ya, hordeng itu tali disingkap, gitu ya. Nah, ada kitab, diambil satu kitab, kata Abah, saya dengar-dengar dari Muhammadiyah, ya, gitu. Jadi Abah Aus itu orang Muhammadiyah, gitu ya. Dengar Muhammadiyah, kata iya Abah, gitu. Kata Abah Anom, sudah punya thoriqohnya, gitu. Gitu kan. Kalau belum punya nih kitabnya baca, gitu kan. Nggak ditunjukin halaman berapa, masih disuruh baca semua.
Dan sama Abah Aus dibaca, ketemu Thariqah Muhammadiyah, gitu ya. Itu. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan pembaharuan-pembaharuan oleh para ulama di bidang furu atau cabang-cabang dalam ilmu agama yang disesuaikan dengan keadaan dan tempat, ya, keadaan dan tempat, maka kemudian thariqah ini silih berganti nama, gitu ya, tergantung kepada siapa yang mempopulerkannya di setiap wilayah dan setiap waktu, gitu, ya. Dan terakhir populer dengan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar, ya, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, ya, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Kalau dulu thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah itu dipopulerkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar di Mekah, ya. Kemudian ditambah Pondok Pesantren Suryalaya dipopulerkan oleh Abah Anom, Abah Aus, gitu ya, di zaman sekarang. Itu tergantung, ya, waktu dan tempatnya. Jadi sebenarnya kalau sekarang thariqah yang mau diganti juga, ya, thariqah apa namanya itu Gausiah, nah, bisa saja gitu. Tapi karena tazimnya pengesah Abah Aus kepada pengesah Abah Anom tidak merubah sedikit pun, tidak dirubah, gitu ya. Tetap dibawa Suryalaya, tetap dibawa. Saya mau Khotib Sambas mau ganti Qadiriyah Naksabandiyah, ganti bisa menjadi thariqah Sambasiyah, boleh, gitu ya. Tapi takzimnya mereka kepada guru-guru mereka tetap mempopulerkan thariqah dengan ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, gitu ya. Makanya sekarang thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, ya, itu ajaran. Saya sudah pernah tulis di buku 38 itu ajaran, ya, bukan organisasi, bukan ini, ajaran, gitu. Nah, mau lebih halus lagi sih, kalau saya sering menggunakan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya, gitu ya. Karena tidak bisa dihilangkan itu. Kenapa? Ada tanbih kita. Ciri dari thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu ada tanbih, gitu ya. Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah itu banyak. Di Jawa Timur ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Banten ada, gitu ya. Mursyidnya juga banyak. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Di mana? Di Lombok ada, gitu ya. Seperti itu. Tapi ciri Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ada tanbih, gitu. Itulah menjadi ajaran, gitu ya. Nah, seperti itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, jam berapa? Jam 17:10. Berarti sudah 43 menit, ya. Sudah 43 menit ceramah. Cepat juga, ya. Tapi enaknya di MOS itu santai, gitu, Pak Kiai, ya. Santai. Saya lihat tuh yang lain juga santai, gitu. Ada waktu banyak, gitu ya. Nah, baik. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa karena ilmu thariqah ini adalah jalan khusus, maka tidak semua sahabat Nabi yang mengamalkan ilmu ini, ya. Hanya sebagian kecil dari sahabat, yakni sahabat yang sangat dekat, ya, dengan Nabi Muhammad SAW saja yang mengamalkannya. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau ini selain sahabat Nabi dan keluarga Nabi, ya, beliau juga sekaligus murid, ya, murid Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau bertanya kepada Nabi, ya, diriwayatkan dari Yusuf Al-Qurani radhiyallahu anhu dan ulama lainnya dengan sanad yang sahih. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, gitu. Sesungguhnya Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tunjukkanlah kepadaku jalan terdekat kepada Allah yang termudah bagi hamba-hambanya dan yang paling utama menurut Allah. Sayyidina Ali itu, ya Rasulullah, tunjukkan jalan tercepat, termudah, terutama, gitu ya. Nah, Nabi, faqala nabiyyu alaika bi mudawamati dzikrillah. Kata Nabi, ya, hendaklah engkau harus mendawamkan zikir kepada Allah, gitu ya. Nah, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW. Nah, abdulu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir yang paling utama yang aku baca dan dibaca para nabi sebelum aku, la ilaha illallah, gitu. Nah, lalu Nabi bersabda, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi berada dalam satu daun timbangan dan la ilaha illallah berada dalam timbangan lain, niscaya timbangan terakhir mengalahkan timbangan yang pertama. Maksudnya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari 7 lapis langit daripada 7 lapis bumi dan beserta yang ada di dalamnya. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, ya,
Wahai Ali, kiamat tidak akan terjadi pada saat di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir Allahu Allah. Oh ya. Nah, kemudian Sayyidina Ali berkata, bagaimana aku berzikir ya Rasulullah? Nabi menjawab, pejamkan matamu, ya. Gomit anaika, kemudian dengarkan diriku 3 kali, ya, saya mengucapkan, dan kemudian kamu mendengarkannya, aku mengucapkannya, gitu ya. Pokoknya, ya, lalu Nabi membaca la ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan mata dan mengeraskan suaranya, sementara Ali mendengarkan. Kemudian Ali pun mengucapkan la ilaha illallah juga, sementara Nabi mendengarkan. Inilah yang dinamakan proses talqin zikir jahar kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya. Itu ya para ikhwan rahimahullah. Kemudian zikir khafi tadi ya, naksabandiyahnya. Adapun zikir khafi berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Ali, ya, kepada Sayyidina Ali juga gitu. Ya Aliu, emit anaika wa sok safaitaka wa ali lisanaka wa kul Allahu Allah. Wahai Ali, pejamkan matamu, lekatkan kedua bibirmu, dan lipatkan lidah pada langit-langit mulut, dan katakan Allahu Allah. Ya. Nah, kata Nabi, wahadhihi nisbatu siddiqil azamil lati akhadhaha anin nabi. Inilah asal usul zikir yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu secara batin dari Nabi Muhammad SAW. Ini di dalam kitab Miftahul Sudur ya. Saya ulangi, ya rahimahumullah, diingat-ingat ya. Inilah asal usul zikir yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq secara batin dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwan rahimakumullah, zikir khafi itu ditalkinkan di dalam hati atau qalbi. Pengucapannya samar, tidak bersuara. Maka inilah yang disebut ilmu batin, ya. Bukan kebatinan. Kata pengusaha Abdul Syahpur, beda ya, ilmu batin dengan kebatinan. Batin itu rahasia. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar mengambil, ya, beliau mengambil dari Nabi secara batin. Inilah yang dimaksud dengan rasa. Rasa ini dicapai oleh beliau karena saking dekatnya beliau kepada Nabi, sehingga bisa menyerap dan merasakan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sering bergaul, saling dekatnya, saking nempel dekatnya, jadi sudah tahu gitu. Nggak ngomong aja sudah tahu gitu. Nah, seperti itu, saking dekatnya sahabat Nabi ya. Maka kata di dalam kitab Sudur, tidaklah suatu Nabi ya pasti dia akan mengambil satu sahabat untuk dirinya gitu ya. Semua Nabi Muhammad SAW mengambil sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Maka dari itu ya, guru agung kita pengesah Abah Awas mengatakan istima ittiba, kumpul, mendengarkan, mengikuti. Jadi sering-sering ya, sering-sering berkumpul, sering-sering sohbah kepada mursyid, mendengarkan kalam-kalamnya gitu ya. Beliau, kalam-kalam beliau, kemudian ikuti ittiba gitu ya. Nah, dengan banyak dan lamanya Abu Bakar kumpul bareng bersama Nabi, maka beliau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi. Seakan-akan beliau telah menyatu dengan diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena itulah beliau diberi kelebihan dari sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, sampai kapanpun aku tidak akan bisa mengungguli Abu Bakar dalam segi apapun. Sayyidina Umar gitu. Nah, faktanya begitu, dalam sedekah, dalam pemahaman gitu ya. Sayyidina Abu Bakar lebih unggul gitu ya. Hadirin, ikhwan rahimakumullah, coba bayangin ya. Bisa nggak kita dekat nempel kepada pengesah Abah Awas seperti Abu Bakar kepada Nabi? Itu ya. Ya, kita ya. Bayangin sebentar, bisa nggak kita? Nah, tentu bisa ya. Tapi hanya orang-orang tertentu gitu ya. Dan orang-orang tertentu inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal penerus risalah. Tuh ya, seperti orang yang terdekat sama Abah Anom adalah Abah Awas. Kemana Abah Anom, Abah Awas diajak gitu kan. Gitu. Nah, seperti itu pada masanya. Nah, itu cikal bakal penerus Abah Anom, yaitu pengesah Abah Awas gitu. Ya,
Seperti juga Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama sebagai penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ya, nah ketika Nabi Muhammad SAW wafat juga tidak meninggalkan wasiat, gitu ya. Ya, jangan dibilang ada orang bilang karena nggak meninggalkan wasiat berarti muridnya nggak ada yang jadi. Itu omongan nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Nabi juga tidak menunjuk siapa penerusnya khalifah setelah beliau gitu, sebagai jabatan sebagai khalifah, bukan sebagai nabi. Tapi ada murid yang jadi gitu, banyak gitu. Yang paling jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya, sebagai penerus Nabi menjadi khalifah pertama, dan beliau menjadi silsilah pertama dari Thariqah Naqsabandiyah gitu ya. Tuh. Nah, bagaimana dengan kita para ikhwan yang tidak bisa nempel lengket kepada mursyid? Ada yang jauh, ada yang di Hong Kong, ada yang di mana ya, di Singapura, ada yang di Malaysia, ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, ada yang di Australia, di Iran gitu ya. Nah, bagaimana tidak bisa nempel? Bagi kita ya, beruntung ya, sudah beruntung kita ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Seandainya beliau tidak meminta kepada Nabi, niscaya ilmu batin ini yang tidak akan sampai ya, ilmu batin yang diterima oleh Sayyidina Abu Bakar zikir khafi itu ya, tidak akan sampai kepada kita saat ini karena batin diam gitu ya, dirasakan gitu. Nah, Sayyidina Ali yang bertanya itu kepada Nabi, sehingga Nabi memberikan talqin zikir khafi ini kepada Sayyidina Ali. Maka dari itu Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha ya. Aku gudangnya kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maksudnya begini, para ikhwan rahimakumullah, kalau kita tidak lewat pintunya Sayyidina Ali, tidak dapat kita zikir ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu besarnya jasa beliau buat kita gitu ya. Gitu. Itu maksudnya gitu ya. Pintu kota ilmu, pintu ilmu itu untuk mendapatkan ilmu Nabi, yaitu ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu melalui pintunya adalah Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Nah, sehingga melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah lah kita mendapatkan ilmu tercepat, termudah, dan terutama. Tercepat karena tidak membutuhkan waktu lama untuk belajar ilmu ini, termudah karena tinggal mencontoh, terutama karena kita belajar kepada orang yang hidup, bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menuntun dalam praktek ijtima, istima, ittiba. Alhamdulillah. Jam 17:20 ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bisa mencerahkan gitu ya, terkait dengan seputar ajaran Thariqah ya, khususnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya silsilah ke-38 dengan mursyidnya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Nasrul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Alhamdulillah, semoga kita semua diberkahi segalanya, semuanya, selamanya, dibarakati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'suryalaya qaddasallahu sirahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, tercatat ada 34 yang hadir gitu ya. Juga di sini banyak sekali ya teman-teman saya juga, ada yang juga baru kenal. Ini juga ada Mbak Kanti ya, Mbak Kanti ini salam kenal Mbak Kanti ya. Alhamdulillah. Terus siapa lagi? Banyak ya. Saya terus Sopratus, semoga kita semua diistiqomahkan, dibisakan, dimampukan. Ya, terima kasih Kiai Johnson. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.